Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam bina remaja. Oke, ini podcast pertama kita karena kita ingin punya ciri khas tersendiri buat Karang Taruna. Mungkin ini yang pertama kali buat di Desa Bojongnangka, mungkin Karang Taruna punya podcast, ya kan. Jadi tujuan kita buat ini kan selain mengembangkan potensi-potensi pemuda-pemuda Karang Taruna di Dusun 4, udah bahkan nanti itu juga bakal kolaborasi sama semua pemuda Karang Taruna sedesa, bahkan kalau bisa kita keluar gitu kan. Gitu. Dan di sini gua nggak sendiri, di sini gua udah sama Rijal ya. Jadi dia di sini kita bakal diskusi tentang apa aja yang bersangkutan dengan cerita, kisah, inspirasi atau traveling kan gitu kan. Mungkin kalau Rijal ini kan dia udah sering ngedaki kan. Udah sering kan? Sering sih enggak, tapi ya udah pernah lah. Iya, tuh bajunya aja mendaki Bogor kan. Baju gua aja kan Merapi nih. Ini Menggambarkan banget ya. menggambar banget, berarti kan cocok sama tema kali ini kan bakal ngulas tentang pendakian lu kan gitu kan. Siap. Lu berarti selama lu ngedaki udah berapa gunung yang lu udah daki? Gunung. Wah. Udah hampir lupa sih, tapi 10-an ada lah, 10 ada. lebih ke atas lah. Iya. Nah, kan dari 10 pendakian lu gunung itu gunungnya berbeda-beda kan? Iya, dengan kontur, trek, kesusahan itu pasti beda-beda sih. Nah, dan setiap gunung itu kan pasti punya ada cerita-cerita mistisnya mungkin kan di setiap gunung-gunung. Tapi kan pasti dari 10 pendakian itu kan pasti lu punya kisah mistis sendiri gitu kan. Soalnya kayak pasti setiap pendaki itu pasti punya kisah mistis sendiri ya kalau di gunung ya. Ya namanya di hutan gitu kan. Iya. Kebanyakan sih yang pernah gue dengar sih, pengalaman mistis sih pasti ada. Iya. Soalnya kan jangankan di gunung, waktu gua nyari bola di golep aja kan. Kalau nyium bebauan. Kalau nyium bebauan rebusan kan udah iseng banget kan, apalagi di halte juga bergede itu kan. Nah, Iya, maka apalagi di gunung di tengah hutan kan kita. iya, jauh. Gitu kan. Jadi selama lo 10 itu ada nggak satu gunung atau ada cerita mistis gitu yang pernah lu alamin dan lu rasain gitu? Mungkin kita ambil yang gua rasa paling ini ya, paling pengalaman paling mistis ya. Salak sih kalau menurut gua. Salak. Salak, Woi, Salak. Salak. Bogor, Sukabumi. Iya, dia emang meliputi 3 kabupaten situ kan. Berarti bukan isapan jempol belakang ya? Bukan. Tentang mistisnya Gunung Salak. Iya. Kan kalau kita baca di artikel kan sudah banyak tuh kan pendaki yang suka bagi-bagi cerita mistisnya kan. Banyak banget yang gua baca aja udah hampir ya belasan artikel lah yang ngulas soal salak. Iya, udah itu kan sejarahnya kan itu apa sih ininya tempat Prabu Siliwangi kan ya? Iya, kalau bicara soal cerita-cerita masyarakat lah, urban legendnya lah. Urban legend udah itu kan ditambah kejadian waktu itu Sukhoi. Nah itu ditambah lagi Sukhoi 2012 tuh. Iya, tapi itu Sukhoi itu maksudnya masih satu trek agak sih? Misalnya waktu kemarin itu lu ngelakuin gak sih trek? Enggak. Agak. Kalau Sukhoi itu cenderung dia di belakang, karena lebih ke Bogor kalau dia. Bogor ke arah Bogor Ke arah Pasir Rengit, Bogor Barat. Oh iya, Bogor Barat. Ambilnya sih kalau ini sih dari Liliang lah. Liliang, patokannya Liliang lah. Waktu lu ke Salak itu kapan? Tahun 2018. 18. Kejadiannya Pertengahan 2018 deh kalau nggak salah ya. iya. Itu lu berangkat berapa orang? Berangkat 6 orang. 6 orang. 6 orang itu temen-temen nongkrong lah semua 6 orang. Iya. Terus dari
dari itu ada mungkin awal mula ceritanya kan? Ya, awal cerita sih normal ya, berangkat dari sini jam 9 malam sampai sono jam 11. Kita sampai di rumah penduduk di situ yang kebetulan itu temen gue sendiri, yaitu lancar. Awal-awal nggak ada yang nggak janggal lah gitu. Iya. Awal-awal gue Normal ngedaki kan? normal, iya. Itu lo lewat jalur Cidahu, Sukabumi. lo Cikabumi ya? Iya, Cidahu jalurnya, Kecamatan Cidahu. Berarti lo pas jam 9 malam nyampe itu, Nyampe jam 11, sorry. oh jam 11 malam. Iya, 9 tuh dari rumah. Iya, berarti kan Dari rumah lo gua. kagak langsung naik kan? Enggak. Lo pasti Di situ nginep dulu. nginep dulu kan? Ngambil tidur dulu sehari, ngendong. Ngendong, lo bahasa juga ngendong ya? Ngendong dulu sehari semalam itu. Iya. Berarti lo baru mulai naik pagi, Pagi. masih aman. Pas awal pendakian sih aman ya, sehat-sehat tuh. Sekitar 20 menit mungkin ya perjalanan dari awal base camp, mulai terasa tuh teman kita yang sekarang udah almarhum Iya. itu udah mulai ngerasain badannya gak enak, Hmm. sakit tuh dia. Terus? Tapi itu maksa buat dilanjutin, apa emang kalau keadaan dia tuh ya emang sakit tapi masih bisa dibawa jalan apa? Saya pribadi dan teman-teman awalnya udah ngebilangin supaya perjalanan jangan dilanjutin. Cuma dia kekeh, dia pengen, katanya alasannya saya masih kuat gitu. Saya udah bilang jangan maksa kalau misalnya emang badan gak sehat, kata saya gitu kan, kata gua. Tapi di situ tetap maksa gua, Iya. katanya kuat di awal pendakian itu. Nah, pendakian berarti di pos pertama itu kalau misalkan ke Salak itu ada berapa pos ya, Bang? Pos itu, pos sebenarnya ada 4 kalau nggak salah ya. Satu, pos 2, 4 pos, iya. Iya. Berarti dari pos pertama udah agak sedikit Trouble. trouble. Iya, udah sedikit ada masalah. Oke, maksa lanjut. Maksa lanjut. Tak enggak, tar dulu. Terus naik itu jam berapa? Naik itu pagi sekitar jam 7. Iya. Jam 7 tuh gua ngurusin si maksinya kan, perizinan segala rupa perizinan. lah. Perizinan segala rupa. Dan setar jam 8. Jam 8 dari bawah tuh, dari base camp kita mulai jalan. Yang tadi gue bilang tadi, 20 menit perjalanan temen ngedrop, sakit. Dia sempat muntah. Entah. Iya, sempat muntah. Iya, Kan kita khawatir ya. benar. Maksudnya kesehatan, takutnya dia kenapa-napa kan kalau misalnya kita maksain. Cuman dia bilang kuat. Iya, soalnya kalau misalkan naik gunung kan itu kan butuh fisik yang kuat kan? Harus banget. Iya. Harus buat fisik kuat. Di samping mental, fisik, ya semua harus sinkron. Iya. Terus berarti lu buat mereka kan maksain kan? Iya. Berarti di 20 menit pertama itu kan udah sedikit khawatir kan? Iya. Tapi sempat ngedrop parah tau enggak? Temen apa almarhum itu? Kalau misalnya sampai ngedrop banget sih enggak ya. Agak lah. Cuman gue bisa ngebaca dia dari muka dianya. Iya. Muka tuh udah pucat semua. Kagak tega kan gue. Iya. Makanya gue mutusin buat turun lagi karena itu. Iya. Udah gue bilangin keras. Lu tuh kagak sehat udah. Muka lo aja pucat. Gituin kan. Gue takutnya apa kalau dilanjutin makin parah kan. Iya, Malah jadi sesuatu ntar yang tidak kita kagak inginin kan. apalagi di hutan gitu kan. Apalagi di tengah hutan. Rumah jauh kan. Iya. Tapi ada barangan lagi nggak selain rombongan lu? Itu kita 2 rombongan itu, satu gunung. Satu
Satu gunung. Kita berenam sama orang Bekasi 2 orang. Berarti satu gunung Salak yang segitu gede 8 orang. 8 orang doang. 8 orang dari Pia Cidahu. Dengan kemistisannya gua rombongan doang. Iya, berarti kan sebelum berangkat udah positif aja kan? Di situ Iya, kan kalau misalkan lo udah berangkat udah mikirnya negatif pasti kan ke bawahnya apa ya, sugesti itu kan? Iya. Soalnya sebelum gua berangkat aja orang lokal situ cerita kalau misalnya kita naik gunung apalagi Salak gitu kan. Jangan sembarangan. Iya. Soalnya udah ada pernah kejadian, dia cerita langsung tuh orang lokal itu. Mahasiswa 6 orang. Orangnya tuh pokoknya sembrono lah bahasa kitanya gitu, urakan. Attitude-nya nggak ada lah. Iya, itu tuh kagak dijaga lah. 6 orang itu hilang. 6-6-nya hilang. 6-6-nya hilang. Ketemu cuma rangkanya doang. Di situ gua ya hampir inilah down juga pasti ceritain kayak gitu. Makanya pas kejadian yang gue bilang tadi, teman gue udah mulai ngedrop, gue suruh turun, itu pertimbangan gue. Iyalah. Dengar cerita begitu kan kita punya rasa takut juga kan. Iya. Berarti lo bergegas kan langsung lanjut ke pos berikutnya kan? Pos berikutnya. Itu start dari jam 8. Jam 8. Berarti lo nyampe di pos kedua itu? Pos kedua itu sekitar jam 4. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Itu tuh bener-bener kita tuh jalan sedikit berhenti karena teman gue sakit kan. Iya benar. Banyak breaknya. Itu tuh udah jauh banget dari estimasi pendakian. Iya. Sebenarnya kalau kita jalan normal gitu ya, jam 12 itu kemungkinan nyampe ya, berhubung ada yang sakit. Jadi dikit-dikit berhenti lah gitu kan. Benar, dikit-dikit berhenti. Jam 4 tuh kita sampai. Nampaknya di Simpang Bajuri. Iya. Kalau di kalangan pendaki mungkin udah nggak asing lah Simpang Bajuri. Simpang Bajuri emang tempat ngecamp. Di situ lahannya luas lah, ada mata air juga. Situ gua mutusin buat ngecamp. Jadi di Simpang Bajuri itu Bajuri. bikin tenda. Iya. Istilahnya rehat dulu lah kan ya. Rehat, gue di situ rehat. Buka lah perkemahan di situ. Bongkar tenda, perlengkapan masak, bongkar semua di situ. Iya. Nah, kondisi teman lo itu gimana? Posisi almarhum? Udah makin gak kendali. Iya. Dia tuh di situ cuman udah gue bangun tenda, persiapan, dia udah cuma bisa tiduran doang. Iya ya. Udah ngedrop banget ya. Udah ngedrop asli. Ngeliat mukanya udah pucat, udah nggak normal lah kesehatannya. Iya. Tapi di situ temen lu ada yang panik atau enggak gitu ngeliat kondisi almarhum pada saat itu? Panik sebenarnya, semua juga pada panik. Malah semua pengen juga itu kita turun sebenarnya. Turun nggak ngelanjutin pendakian itu. Iya. Karena ngelihat kondisi dia juga udah nggak memungkinkan. Cuma yang sakit itu dia gimana sih, maksain supaya kuat. Mungkin punya pikiran nggak enak kali. Nah, iya, itu. jadi takutnya dia itu beban kayaknya ya. Takut beban ke lu juga gitu kan. Ya kita juga nggak tahu lah pemikiran dia gimana ya. Iya. Ya biasanya kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih. Jadi lu kalau misalkan ini nanti itu ceritanya nanti wah gua gagal naik nih gara-gara kemarin sakit, mungkin dia mau ngilangin cerita kayak gitu kan, jadi buat dipaksain kan. Padahal kan kalau misalkan kita pun kagak naik juga kan kita ngertiin kondisi. Mungkin di next pendakian berikutnya mungkin. Iya, sebenarnya gue juga mikirnya ke situ, tapi ya mungkin aja pemikiran lu bener kan. Yang dia ngomong kayak gitu. Iya. Pemikiran dia gitu kan. Tapi kondisi di sekeliling masih aman tuh. Aman, di situ masih siang lah, masih terang lah. Sinar matahari masih ada. Udah bergegas kita bikin tenda. Masak di situ kan. Tiba lah sekitar jam 5. Dan untungnya tenda udah jadi. Iya. Itu hujan. Deras.
Deres banget asli. Deres banget. Itu di Gunung Salak deres banget. Kita cuma berenam hujan deres. Nambah suasana ketakutan kita kan? Iya. Iyalah gua aja. Jangankan di situ, kalau di golap aja kalau misalkan kita kondisi kayak gitu mah iseng, Panik kan? panik. Gue pernah masalahnya. Waktu itu gue pernah, jadi itu masih ada satu flat pemain. Itu nyari bola gue doang. Lumayan kan? Lumayan. Ada hall 4 sama hall 7. Iya. Iya benar. Itu kalau misalkan ada yang hilang lumayan buat nambah-nambah. Posisi hujan, petir, geluduk, pemain puter balik, gua itu sendirian. Akhirnya gua maksain buat pulang apa? Lari, tekap kuping. Coba lu bayangin. Itu. Udah di rumah gua mandi langsung keredongan. Pokoknya soalnya apa ya? Posisi kayak gitu ya, lu mau bertahan juga. Ya mungkin kalau posisi gua kan deket ya, mungkin gua bisa maksain kan. Kalau misalnya posisi lu ya harus terima kondisi di situ kan. iya. Iya. Mau nggak mau. Iya, berarti Malah kalau lu kan bisa lari deket pulang ke rumah. Gua Iya. kalau lari kemana? bener. Itu. Jadi di tengah mistisnya Gunung Salak, alam pun ya istilahnya alam juga ngaruh juga kan? Sangat ngaruh. Iya. Pokoknya hujan nambah suasana sedikit agak lebih mistis lah. Iya. Hujan petir lah. Nah. Tapi di saat hujan itu almarhum masih kendali kan? Masih kendali. Maksudnya diajak ngomong masih ngomong lah. Iya. Sedikit-sedikit dia masih mau ngomong. Oke. Terus Masak aja tuh di tengah hujan. lah. Kan dibikin kayak prem gitu kan. Oh. Tenda dua digabungin. Oh, tembla dua tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya dibikin prem. Nah itu gua masak di sela-sela itu, sela-sela Iya. tenda. Itu lu masak jam? Ya itu sekitar jam 5:30 kalau nggak salah. 5:30 ya. Iya. Berarti mau maghrib lah ya. Iya menjelang maghrib. Masih aman. Masih aman masak, sempet masih Oke. tahu ke TV. Ya sekali. Ya emang posisi almarhum udah cuma bisa tiduran doang ya. Iya. Kan? Terus kapan gitu lu ngerasain mistisnya itu? Nah, Yang buat lu kerasa cerita orang tuh bener tentang mistisnya Gunung Salak. kita kan di situ sekitaran maghrib lah. Setelah maghrib kan makan kan. Makanan udah beres semua. Kita makan di situ. Beres makan sekitar 6:30 lewat jam 7 kurang lah. Beres-beres kan. Dan di situ doang gua nggak berani keluar sama sekali, keluar tenda. Luar tenda. Di gunung itu doang. Posisi masih hujan. Masih hujan. Gemerik apa? Gerimis-gerimis, gemericik lah. Recek lah ya. Ngerecek lah bahasa kita, ngerecek. Berarti itu hujan dari sore sampai malam. Sampai malam. Apa full? Semalaman suntuk tuh hujan. Enggak, di itu jam 12-an, sekitar jam 12-an sampai jam 1 Oh, reda. Reda. Iya. Oke. Terus Dan menjelang gua mau tidur gitu kan. Itu malam yang panjang banget kalau menurut gua di situ. iya, soalnya ya jangan. Iya, feel horornya kan nih. Kalau di film-film aja kan feel horornya kan pas malam. Pas malam, Iya. posisi hujan, temen gua yang samping sakit, Iya. ada sedikit petir-petir, gluduk-gluduk, itu makin suasana takut lah gitu. Iya. Gue tuh coba tidur di situ tuh sebenarnya karena emang suasananya udah nggak nyaman banget menurut gua kan. Iya. Paksain buat tidur. Iya, gue paksain buat tidur, cuma perasaan tuh buat tidur tuh kayaknya tuh susah banget. Iya. Perasaan tuh di luar tenda ya, perasaan kayak ada yang ngawasin lah gitu di sekitaran tenda gua gitu. Iya, Kayak ada suara langkah-langkah gitu kan. orang jalan kali gitu. Orang Ya. jalan. Soalnya apa ya? Sensitif juga kali kitanya ya. Sensitif juga di tengah-tengah kondisi kayak gitu. Iya. Dia tuh suara kan bener-bener sunyi banget kan? Sunyi asli. Iya. Cuma gua doang sih. Dua tenda itu. Dua tenda itu berenam dari satu lahan yang luas itu.
makin malam gue rasain kan. Ini yang bikin gue tambah horor lagi ya. Iya. Di situ tuh bau bangke coy. Anjir. Bau bangke di situ asli. Bau bangke. Iya kan. Gua kan mikirnya di situ positif ya, mungkin ada binatang. Iya, binatang yang mati. Binatang yang meninggal di situ kan. Iya. Cuman setelah gua turun, gua searching. Nah, itu durasi lu nyium bau bangkainya Itu lama, sejam. kan. Kalau kita googling aja ya, bau bangkai itu kan Nah iya loh. si mbak Itu. ya kan? Si mbak putih, rambutnya panjang. Nah itu. Nah, Setelah gua baca sharing-sharing pengalaman orang, ternyata di situ emang ada penunggunya di situ di Simpang Bajuri itu. Dan ya kalau misalnya mungkin ada yang merasa terusik di situ, ya gue minta maaf ya. iya. Di situ kan tujuan gue cuma menikmati keindahan alam di situ, nggak ada tujuan. Cuma di situ makin kerasa gitu. Suasana horornya tuh makin terasa. Ditambah hujan, petir, ditambah bau bangkai itu tersebut, aduh, bikin gua gak nyaman banget di situ. Merinding gua, udah gak karuan. Udah di merindingnya dapat dari bau bangke. Iya. Parnonya dapat dari temen lu yang sakit. Udah makin gak karuan kan? Makin gak nyaman. Bahkan ya di luar tuh, di atap tenda gua, air tuh udah penuh. Udah ngembang ya? Ngembang, hujan ya, namanya hujan kan ngembang. Kan istilahnya mesti disodok dulu kan. Iya mesti disodok. Harus diinin lah dulu. Nggak berani keluar gua. Saking karena takutnya di posisi di situ kan. Iya. Asli. Tapi akhirnya gua di situ bebacaan sekuat gua. Alhamdulillah gua bisa tidur juga di situ. Sampai pagi gua bangun. Alhamdulillah. Malam yang gua rasa lama, alhamdulillah gua laluin juga. Akhirnya lewat juga Dan pagi. Alhamdulillah sih. Pagi. Nah di situ temen lu masih keadaannya? Masih belum membaik. Masih gitu aja. Masih gitu-gitu aja. Tapi diajak komunikasi masih bisa. Ya cuma sebatas jawab gimana sih, kayak orang udah kagak ada semangatnya gitu. Bener. Gimana sehat nggak gitu kan obrolan gua. Iya, begitu doang. Iya. Komunikasinya udah sebatas gitu doang. Ya mungkin karena drop kali kan. Iya karena drop. Iya. Nambah lagi di gunung kan, di jauh dari rumah, mungkin sugestinya udah macam-macam dah. Iya. Berarti negatif terus. Pas pagi ini lu mutusin buat turun apa lanjut nih? Nah di situ egoisnya gua berlima tuh. Egois. Malah semua milih buat naik. Duh. Itu mungkin ya, kalau bisa jangan ditiru lah. Iya. Itu perbuatan yang konyol banget kalau menurut gua. Maksain muncak dengan kondisi teman sakit. Iya. Konyol banget di situ gua, asli. Berlima gua naik. Berarti temen lu tinggalin sendiri? Gua tinggalin sendiri. Wah, parah lu, jahat lu. Aduh. Dengan perasaan bersalah gua naik. Iya. Asli gua di trek selama menuju puncak itu ya. Semua berlima itu mikirin gimana nih yang di bawah. Iya. Temen gua di bawah kan gitu. Benar. Sendirian. Mana yang daki nggak ada lagi kan. Iya. Temen gua doang satu tenda. Paling yang dari Bekasi itu udah di atas. Oh, kalau dia berdua itu kan udah di atas kan? Di atas, dia orang di jalur gua naik yang pagi itu, dia udah start duluan. Iya. Pagi itu. Berarti lu start itu naik jam 7 apa jam 8? Yang puncaknya. Buat puncak ya. Jam 8. Karena di situ kan siapin tenaga kan. Iya. Persiapan makan. Berarti jarak lu dari Simpang Bajuri iya ke puncak itu berapa jam? Kalau 4 jam deh kalau nggak salah. Iya 4 jam. Tapi lu pas lu naik ke atas itu lu
yang temen 2 Bekasi ketemu lagi nggak? Kagak. Apa ketemu di atas? Nah, itu gua ketemu di puncak bukan di puncak bayangan. Sebelum puncak bayangan. Iya. Gua ketemu. Ya nyapa lah, biasalah sama pendaki kan. Iya. Pendaki emang terkenal solidaritasnya kan. Iya, benar, sebenarnya ya, Iya. sebenarnya. Ketemu gua di situ nyapa. Sempat ngobrol dulu. Ngobrol basa-basi lah, dia dari mana. Lah itu kan gue tahu dia dari Bekasi kan. Ngobrol Iya. di situ. Dan yang bikin gue tambah dihantui perasaan inilah, perasaan takut gitu ya. Dia tuh nanya gitu lah ke gue, bang, kemarin sekitar jam 4 lah, dia bilang ketemu pendaki lain gak, cewek sama cowok tadi gitu kan. Iya. Ceweknya udah pucat. Nah lo gua kan nyampe di Simpang Bajuri itu sekitar jam 4 kan. Iya. Gua lagi bangun tenda, ya kemungkinan dia jam 5 lah lewat. Iya. Dari yang gua ketemu dia nih, yang gua naik ya, dia kan otomatis posisinya yang dia lihat itu kan turun tuh. Iya. Kira-kira ya jam 5 lah. Jam 5 Harusnya dia ke Simpang Bajuri itu. ke Papasan berarti kan. Papasan. Tapi kan Karena emang jalurnya cuma itu kan. iya. Berarti jam 5 itu kan posisi belum hujan kan? Posisi jam 5 itu udah hujan. Udah hujan. Iya. Makanya gue bilang kalau misalnya dia bilang ketemu orang posisi turun, pemikiran gue kan otomatis harusnya dia mampir dong. Iya. Sekarang lu logika deh. Iya. Posisi hujan nih, Benar. deras. Lu ngeliat ada camp nih, tenda. Logika lu mampir nggak? Mampir. Buat neduh dulu kan? Iya, buat neduh dulu harusnya kan. Iya, udah itu. Karena emang treknya cuma itu doang kan. Udah itu kan mau turun juga kan ya? Lah iya, dia mau turun. Terus Tapi ini nggak ada. Dia nggak mampir. Di situ gue jadi mikir macam-macam lagi kan di situ. iya. Gue jadi mikir yang dilihat orang itu Bener bener orang atau bukan. Iya. Itu kan di Gunung Salak, gue mikirnya kan Iya. dengan cerita-cerita masyarakat yang berkembang terkenal mistisnya dan angker lah. Gue jadi mikir di situ itu orang apa bukan gitu. Iya. Gitu. Sedangkan kan kalau misalkan oke lah misalkan itu 2 orang yang dibilang pendaki dari Bekasi walaupun kagak mampir ke tenda lu, Iya. otomatis kayak pasti nyapa dong kalau misalkan ngelewatin tenda lu. Iya. Soalnya Minimal nggak mampir juga. Tapi itu ada jalur lain yang nggak ada jalur lain kan? Maksudnya dari atas tuh cuma jalur tuh ya harus ngelewatin tempat lo ngecamp kan? Iya, Simpang harusnya. Bajuri kan? Harusnya. Iya, berarti kan kalau misalkan kalau normal ya. Iya. Kalau normal kan berarti ya walaupun kagak singgah di tempat lu nyapa buat turun pasti kan? Pasti iya harusnya. Nah, ini kan kagak ada. Ini Berarti nggak ada. makin tambah aja kan di Tambah dia bilang muka ceweknya udah pucat. iya. Gue udah sharing ke beberapa orang pas gue kondisi udah turun ya. Emang banyak Banyak yang nemuin. banyak yang kondisi kayak gitu nemuin. Iya. Berarti yang kepapasan sama dia Iya. banyak. Iya. Tapi di lu enggak. Di gua enggak. Jadi mitosnya yang berkembang tuh itu tuh ada pendaki yang hilang dulu Nah, di situ. Jadi pengalaman orang udah gue sharing lah pengalaman gue di situ. Ada yang nanggepin. iya. Jadi kejadiannya dulu tuh ada pendaki yang hilang di situ. Laki cewek. Makin parno aja dulu ya. Ya kemungkinan itu. Iya, bisa jadi. Ya pagi ditambah pas malamnya lu nyium bau bangkai kan? Nah itu Iya. menambah ya Udah lu mikir udah mikir gue udah kemana aja udah itu. mana baik kan? Ditambah teman gue sakit kan Berarti pas nyampe puncak sekitar jam jam 12. 12. Berarti nggak lama kan? Cuman kan muncak kan paling lu foto-foto kan biasa kan? Iya, di situ gue cuma ya biasa lah udah nyampe enjoy ngopi dulu bentar.
foto udah penjepretan kan biasa lah orang buat Instagram kan. Iya. Bocah-bocah mah kan. Pasti itu foto tuh udah hal yang wajib lah. Iya, foto-foto bentar, gak mau berlama-lama, jam 1:30 dah kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah 1:30. Udah mutusin gua turun. Iya. Kondisi temen gua kan orang yang dari Bekasi itu kebetulan masih ada depan tenda gua. Katanya dia manggil teman gue yang di dalam itu, katanya nggak ada yang nyaut. Iya. Di situ kan gue tambah sakit, tambah parno ya. Langsung aja gue buka tenda, gue nanya, sehat nggak? Takutnya kan gue kenapa-napa ya. Iya. Dipanggil sama orang itu Kagak ada. nggak ada jawaban kan gitu. Apa udah, kata gue udah nggak bisa bangun apa gimana kan, gue jadi parno ke situ kan. Iya. Berarti itu almarhum itu lu tinggalin berarti kurang lebih selama 6 jam. Iya. 6 jam. 6 jam. Jahat juga lu ya ninggalin orang sakit. dia tuh kan pas baru bangun nggak mau makan. Di situ tuh dia ngegaduin mie. Ngegaduin mie asli dia. Karena mungkin dia lapar, masak udah nggak kuat mungkin ya. Iya. Karena dia sakit. Itu jadi mie. Dihancurin aja gitu. Iya. Dihancurin di. Berarti lo udah berarti dari jam 1:30 itu kan udah turun nyampe yang tempat kemah Bajuri itu jam berapa? 2 jam sekitar jam 3. Jam 3. Berarti kan istirahat dulu sebentar kan? Istirahat sebentar buat ngisi energi buat turun. Energi lagi. Buat prepare juga turun kan? Pokoknya gua kondisi temen gua ya gua intinya maksain buat turun hari itu karena gua nggak mau mungkin bermalam lagi. Iyalah. Iya, kondisi temen lu kurang fit ditambah lu malam pertama nyium bau busuk. Iya. Terus ditambah lu ngedenger cerita ngelihat dua pendaki apa kan kayaknya kagak mungkin lu buat maksain buat 1 malam lagi kan? Enggak. Iya, berarti kan hari itu lu turun juga kan? Sore itulah. Hari itu gua turun. Masak lah kita sekitar dari jam 3 tuh sampai jam 4. Packing rapi. Jam 4:30 apa jam 5 gitu dah. Udah turun. Dan sialnya lagi hujan lagi. Posisi di trek. Mau turun. Anjir. Maghrib itu lo gua. Tapi itu posisi lu itu udah setengah perjalanan, maksudnya? Iya. Enggak dari awal banget. Iya, udah setengah perjalanan. Misalkan lu paksain ya udah deket ke pos jaga kan? Iya udah. Iya berarti kan gua mutusinnya harus tetap. Berarti kan iya kondisi sakit berarti ya mau nggak mau harus dipaksa kan biar bisa turun, istilahnya biar istirahat itu kan di pos biar enak kan. Di situ gua ya tantangan gua buat nguatin yang almarhum yang sakit itu. Ayo kuat. Karena gua ya jujur aja udah nggak mau gitu bermalam di situ lagi. Asli gua udah nggak mau lah camp di situ lagi untuk saat itu ya. Iya. Yalah daripada beresiko lagi. Udah pulang kan. Iya. Berarti nyampe pos itu berarti sekitar jam 7-an. Apa jam lebih? Jam 8-an. Jam 8. Berarti lu langsung pulang apa lu nginep lu di rumah warga apa di rumah teman lu itu? Enggak, gua langsung pulang. Langsung cabut. Balik ke rumah. Sebelum gua nyampe bawah, pokoknya sebelum nyampe pos lah, base camp, temen gua yang sakit itu cerita. Iya. Jal, tadi ngeliat enggak, sama ngedenger enggak suara macan? Tuh. Di situ nambah udah kagak niat lagi maksudnya buat inilah ya. Iyalah. Jadi itu benar-benar pendakian yang mistis lah ya buat lu ya selama lu ngedaki beberapa gunung. Iya. Itu sih kalau menurut gue yang. Jadi cerita-cerita yang berkembang tuh gua ngalamin sendiri. Iya, jadi istilahnya
bukan isapan jempol belaka kan. Nah, Jadi itu. jadi lu percaya gitu kan. Di situ akhirnya gue Percaya bahwa itu ada gitu kan. maksudnya yang tak kasat mata itu benar-benar ada. Iya. Jadi ya gitulah, berarti kalau di gunung itu kan kita harus sopan santunnya dijaga. Nah, itu. Gitu. Jadi bukan sopan santunnya kita buat bukan ke orang tapi lebih ke alam kan. Lebih ke alam sih. Gitu. Soalnya kan hal-hal gituan kan di luar nalar kita, Iya. ya kan? Kita harus bisa nyikapin beda lah kan, jangan sampai sikap semeraut kita itu sikap semeraut di rumah atau di tempat lu nongkrong dibawa ke gunung. ya itu. Iya, Kita nggak tahu penghuni di situ mungkin ya terus atau gimana kan? terusik atau gimana. Aku juga nggak ngerti karena selama gua apa mungkin ya dari tim gua di situ 6 orang Ada yang ngelakuin kesalahan apa kan kita nggak tahu iya, kan. benar-benar. Tapi kan alhamdulillahnya Iya, nyampe pulang selamat selamat. dengan catatan 1 orang sakit. Iya. Jadi apa ya? Sisi egoisnya ada, sisi solidaritasnya ada, mistisnya pun ada kan. Iya. Iya, jadi tapi dari situ pelajaran apa yang lo ambil? Dari kejadian itu ya, apa yang lo ambil? Ya gue cuman bisa pesan buat di kita kan kebetulan di Cikuda kita kan banyak juga nih pendaki yang baru-baru benar banyak baru-baru pada naik. pada naik. Maksudnya kalau misalnya temen udah kondisi ngedrop atau sakit, mending lu jangan jadi naik deh. Iya, Mendingan lu istirahat lagi semalam kalau misalnya kondisi dia udah sehat, iya. baru udah boleh lu lanjut. Kalaupun mau egois pun ninggalinnya di pos yang banyak orang ya kan. Nah itu iya. Jangan ninggalin di camp kan Di tengah. camp ya, jangan. Bener-bener. Terus apa ya, jadi pesan moralnya itu apa ya buat lu sendiri Ya dan itu. buat ke pendaki yang masih pada junior nih kan, di kita kan Utamain keselamatan lu, terutama lu sih. iya Keselamatan diri sendiri kan. lu pribadi dan terus kelompok lu. Bener. Kalau kondisi yang gue bilang tadi udah nggak memungkinkan, mendingan lu gak usah lanjut. Nggak usah naik lah gitu. Nggak usah naik, gitu. Jadi mendingan kagak usah naik hari itu kan. Kalau misalkan gunung kan gak kemana-mana kan. Nah itu. Takutnya kan kalau misalkan kita paksain, kita juga sisi egoisnya ada. Iya. Takutnya kan oke kita fit tapi suatu saat kalau misalkan kita yang berada di posisi itu jadi ngebebanin kan. Nah itu. Oke, mungkin seru juga ini cerita lu, bener dah. Mungkin nanti dari beberapa orang mungkin bakal ada kali ya punya cerita-cerita yang mistis kan gitu kan. Iya. Karena kan setiap orang tuh punya cerita mistis sendiri-sendiri gitu kan. Betul, semua pasti dengan cerita yang berbeda-beda sih kejadiannya pasti. Benar. Oke, mungkin itu aja kali ya. Jadi pesannya ya buat pendaki yang di kita nih yang baru pada naik, step say dan jaga kesehatan ya. Dan sopan santunnya dijaga. Sopan santun dijaga. Benar. Solidaritas sih. Iya, benar itu. Penting itu. Oke, mungkin kita udah dulu. Nanti mungkin untuk podcast selanjutnya itu ada di next video lagi. Jadi intinya kita sharing kejadian apapun, cerita apapun di sini untuk bagi-bagi pengalaman ya. Bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi ilmu juga, jadi gitu. Karena pengalaman tuh guru terbaik dalam. Iya, benar-benar. Oke, mungkin ini cukup dulu. Nanti disambung ke video selanjutnya. Dan buat kalian tolong di subscribe, like and comment, karena satu klik subscribe aja itu udah ngebantu buat mendukung kami buat jadi Karang Taruna yang mandiri. Oke, see you next time and bye bye. Oke, saya dulu bilang. Oke, bye bye. Bye bye.